Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian akidah wasithiyah yang ditulis oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah atas permintaan Ridhoddin, seorang qadhi di negeri Wasit, maka dinamakan akidah wasithiyah. Kita telah berbicara pada poin yang kedua dan 23 tentang ilmunya Allah. Wa huwal alimul hakim, itu poin 22, dan dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lalu pada poin yang ke-23 Allah berfirman Al-Alimul Khabir, yang maha tahu lagi maha teliti. Perbedaan alim dengan khabir, pengetahuan Allah secara umum dinamakan dengan alim. Nah, adapun pengetahuan Allah terhadap hal-hal yang sifatnya rahasia, apa yang ada dalam pikiran Anda, apa yang terjadi esok hari, apa yang sedang berkecamuk di alam kubur, itu semua perkara-perkara yang rahasia, perkara-perkara yang gaib. Ilmunya Allah tentang hal-hal yang rahasia dinamakan khabir. Mungkin Anda masih ingat kenapa Imam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan ayat-ayat yang berkenaan dengan ilmu, karena ada dua kesesatan dalam memahami ilmunya Allah. Kesesatan yang pertama adalah kesesatan kaum falsafah atau mutakallimin. Apabila Imam Ibn Taimiyah menyebutkan falsafah atau mutakallimin, maka yang beliau maksudkan salah satunya adalah Ibnu Sina. Orang-orang falsafah seperti Ibnu Sina dan lain-lain, mereka mengatakan ilmunya Allah itu hanya terkait dengan yang bersifat global. Allah mengetahui hal-hal yang global. Allah tahu ada manusia, Allah tahu ada laki-laki, Allah pun tahu ada perempuan. Nah, adapun hal-hal yang sifatnya rinci, berapa jumlah laki-laki, yang masih balita berapa, anak-anak berapa, remaja berapa, dewasa berapa, kakek berapa, yang sudah pikun berapa. Ini kalau sudah sifatnya rinci, Allah udah nggak tahu. Ini kata orang-orang falsafah. Jadi Allah maha mengetahui hal-hal yang sifatnya global. Nah, adapun hal-hal yang sifatnya rinci, definitif, Allah tidak mengetahui itu. Ini kesesatan yang pertama. Kesesatan yang kedua, kesesatan kaum Qadariyah.
Orang-orang Qadariyah mengatakan ilmu Allah terhadap sesuatu apabila sesuatu itu telah terjadi. Sekarang Allah tahu bahwa Anda ngaji karena memang Anda sudah ngaji. Hal-hal yang belum terjadi itu tidak diketahui oleh Allah. Misalnya nanti selepas kajian Anda mau kemana, itu kan belum terjadi. Hal-hal yang belum terjadi Allah tidak tahu. Ini dijelaskan oleh orang-orang Qadariyah. Maka karena ada dua kesesatan berbahaya tentang ilmunya Allah, di sini Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan beberapa ayat tentang ilmunya Allah. Yang pertama adalah ilmunya Allah itu hakim, disertai dengan kebijaksanaan. Yang kedua, ilmunya Allah itu khabir, menjangkau hal-hal yang rinci. Misalnya ini ada sungai, terjadi banjir bandang, sehingga pasir-pasir yang ada di sini hanyut. Itu Allah tahu nggak di mana pasir-pasir itu sekarang. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala khabir, mengetahui segalanya serinci-rincinya. Hari ini kita memasuki ayat yang ke-24. Nanti bersambung lagi ayat dalam surat Al-An'am 59. Lalu surat Fatir ayat 11 dan yang terakhir adalah surat At-Talaq ayat 12. Semua ayat-ayat yang akan kita kaji malam ini insyaallah taala ini membantah orang-orang falsafah yang mengatakan Allah mengetahui hanya secara global, secara rinci tidak. Maka di sini Imam Ibn Taimiyah rahimahullah akan menyebutkan dalil-dalil tentang ilmunya Allah terhadap hal-hal yang rinci. Yang pertama dalam surat Saba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan Allah mengetahui apa yang keluar dari bumi. Allah mengetahui apa saja yang turun dari atas, dari langit. Dan Allah pun mengetahui apa saja yang naik ke langit. Dalam ayat ini, Allah sebutkan 4 ilmu. Yang pertama, ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah Maha tahu apa saja yang memasuki bumi. Di sini petani sedang memasukkan benih ke dalam bumi. Benih apa itu? Allah Maha tahu. Di sana ada petani memasukkan benih B ke dalam bumi. Allah tahu. Apapun benih yang ditanam oleh para petani ke dalam bumi, semua Allah tahu. Di sini terjadi kematian, lalu dikebumikanlah di TPU. Di sana terjadi kematian, di mana-mana terjadi kematian. Allah Maha tahu berapa jenazah-jenazah yang hari ini masuk ke dalam bumi. Berapa alat-alat raksasa yang saat ini masuk ke dalam perut bumi untuk menggali dan untuk mendapatkan pertambangan. Allah Subhanahu wa taala tahu. Ini ilmu yang pertama. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah Maha tahu apa saja yang masuk dalam perut bumi. Termasuk dalam hal ini Allah pun mengetahui apa yang hidup dalam perut bumi. Termasuk cacing-cacing tanah yang memang hidup dalam perut bumi. Berapa jumlahnya? Semua Allah tahu. Berapa cacing-cacing tanah yang saat ini sedang bertelur dan berapa telurnya? Semua Allah tahu. Baik. Ilmu Allah yang kedua, wa ma yakhruju minha. Allah pun Maha tahu apa yang telah keluar dari bumi. Yang keluar dari bumi, misalnya benih yang ditanam, sekarang telah keluar menjadi tanaman. Berapa benih-benih yang kemarin masuk, dan hari ini telah keluar menjadi tanaman, Allah tahu.
Kemarin alat-alat raksasa kita masukkan ke dalam bumi untuk mendapatkan pertambangan. Berapa jumlah tambang yang hari ini keluar? Semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Wa ma yanzilu minas sama. Ilmu Allah yang ketiga dalam ayat ini, Allah tahu apapun yang turun dari langit. Apa yang turun dari langit. Misalnya ada bumi yang ada bintang yang jatuh, Allah tahu. Misalnya terjadi hujan, Allah tahu. Dan luar biasanya lagi, berapa teteskah hujan yang turun malam ini, Allah tahu semuanya. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, coba renungkan betapa bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Hujan itu Allah turunkan dalam bentuk tetesan-tetesan. Dan seandainya Allah turunkan hujan itu dalam bentuk tumpahan, hancurlah bumi. Tapi agar hujan ini tidak jadi kehancuran, Allah turunkan hujan dalam bentuk tetesan. Yang lebih ajaib lagi kata Imam Ibnu Qayyim, ketika turun satu tetes, ini tetesan-tetesan ini tidak ada yang bertemu di udara. Allah sudah atur tetes pertama, tetes kedua, tetes ketiga. Berapa tetes di tempat ini yang turun, misalnya sekian puluh juta tetes. Itu jarak satu tetes dengan tetes berikutnya diatur oleh Allah sedemikian bijaksana. Tidak ada tetes-tetes ini yang bertemu di udara. Nah, lalu selanjutnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Allah tahu tetes ini jatuhnya ke bumi yang mana. Lalu tetes ini terserap oleh akar pohon yang mana? Lalu mana tetes ini yang justru masuk ke dalam sumur kita? Semuanya Allah tahu. Wa ma ya'ruju fiha, ilmu Allah yang keempat, Allah Maha tahu apa yang naik ke langit. Yang naik ke langit misalnya malaikat yang naik hari ini ke langit berapa? Tadi waktu Anda salat asar, berapa malaikat yang naik? Dan mereka akan turun lagi besok di waktu subuh. Di waktu subuh berapa pula malaikat yang akan naik? Penjaga malam naik di waktu subuh. Penjaga siang naik di waktu asar. Berapa malaikat-malaikat yang tadi naik? Allah tahu. Nah, lantas berapa amal-amal saleh yang naik dalam bentuk salat? Berapa permintaan-permintaan yang naik bentuk doa? Berapa permintaan-permintaan yang naik dalam bentuk istighfar? Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'u. Hanya kepada Allah semua kalimat-kalimat yang baik ini akan diangkat. Wal amalus salihu yarfa'u, dan amal yang salehlah yang akan mengangkat kata kalimat-kalimat yang baik. Doa Anda adalah kalimat yang baik, yang akan mengangkatnya ke depan Allah adalah amal saleh. Istighfar Anda adalah kalimat yang baik, yang akan mengangkatnya ke depan Allah adalah amal yang saleh. Itulah sebabnya di antara sunnah dalam berdoa, bertawassul dengan amal saleh. Bertawassul dengan amal saleh. Apa hubungannya? Karena amal saleh itu sesuai ayat yang tadi saya bacakan dalam surat Al-Hajj, amal saleh ini mengangkat kalimat-kalimat baik seseorang ke depan Allah. Kalimat baik berupa doa, kalimat baik berupa zikir, semua kalimat-kalimat baik ini diangkat ke depan Allah oleh amal saleh Anda. Nah, sekarang berapa kalimat-kalimat baik yang diangkat ke depan Allah? Allah tahu. Jadi Anda jangan berpikir bahwa ketika Allah perhatikan doa saya, maka Allah tidak bisa memperhatikan doa orang lain lagi. Salah. Salah sekali. Nah, dalam surat Ghafir, di antara doanya malaikat yang sangat indah. Bagus juga Anda gunakan pembuka doa. Malaikat itu mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ya Allah, maha luas ilmumu sehingga kau tahu segalanya. Maha luas rahmat kasih sayangmu sehingga engkau berikan kepada semuanya.
Nah, ini pujian. Anda puji Allah dengan ilmunya yang luas, Anda puji Allah dengan rahmatnya yang luas. Setelah itu silakan mau minta apa saja. Nah, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Allahumma aslih auladi. Ya Allah, mudahkan segala urusanku. Jadi awali doa Anda dengan muqaddimah doanya malaikat ini. Nah, kalau malaikat dalam ayat itu mengucapkan awal tadi, muqaddimah tadi dalam konteks minta ampun. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, jadi Allah Maha tahu semua kalimat-kalimat yang naik kepadanya. Wa ma ya'ruju fiha, Allah pun Maha tahu berapa arwah-arwah yang naik kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini berapa arwah yang naik kepada Allah? Tidak ada yang mengetahui karena kecuali Allah Azza wa Jalla. Anda tahu tidak semua arwah yang telah orang yang wafat lalu arwahnya diangkat kepada Allah? Tidak semuanya. Arwah yang diangkat ke hadapan Allah hanyalah arwah orang-orang yang beriman. Begitu sampai di pintu langit pertama, lalu pintu langit pertama pun dibukakan hingga roh itu dipertemukan dengan Allah. Setelah roh itu dipertemukan Allah, Allah berfirman kepada malaikat, kembalikan ke tanah. Dari tanah aku menciptakan mereka, lalu ke tanah mereka akan kembali, dan nanti dari tanah aku akan mengeluarkan mereka. Dalam surat Taha Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Setelah itu barulah arwah ini diturunkan dan dimasukkan ke dalam kubur. Tapi intinya naik dulu dan dipertemukan dulu dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang kafir atau orang-orang yang setengah kafir, arwah-arwah mereka tertolak di pintu yang pertama. Jadi ketika roh itu diangkat, di langit pertama tidak terbuka. Maka Allah berfirman dalam surat Al-A'raf itu, la yadkhuluna al-jannah wa la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang-orang kafir tidak akan dibuka pintu langit untuk arwah mereka. Dan mereka pun tidak akan masuk surga sampai onta bisa memasuki lubang jarum. Bisa nggak tuh? Ini Allah ingin memutus asakan orang-orang kafir terhadap surga. Sebab kalau Allah mengatakan kalian orang kafir tidak masuk surga, itu mungkin belum memutus asakan itu. Tapi agar mereka benar-benar putus asa, Allah mengatakan kalian tidak akan masuk surga sampai onta bisa memasuki lubang jarum. Nah, kalau itu standarnya masuk surga orang kafir, berarti tidak mungkin. Baik. Itulah 4 ilmu Allah pada ayat kedua dalam surat Saba. Halaman 9 surat Al-An'am ayat 59. Nah, di sini disebutkan tentang ilmu-ilmu Allah yang sangat luar biasa, yang sangat sempurna. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan hanya di sisi Allah saja kunci-kunci yang gaib itu, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya di sisi Allah saja terdapat kunci-kunci yang gaib. Jadi kunci gaib itu ada 5. Nabi mengatakan kunci gaib dalam ayat 59 surat Al-An'am ada 5. Apa aja itu? Jawabannya ayat paling akhir dalam surat Luqman, yaitu ayat 34, ayat terakhir dalam surat Luqman. Baik, nanti akan kita kaji. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah terdapat kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nah, sebelum ayat 59 ini kita lanjut, apa saja kunci-kunci gaib yang tidak diketahui siapapun kecuali Allah?
Nah, saat Nabi kita membacakan ayat 59 surat Al-An'am ini, Nabi kita bersabda, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illallah. Kunci-kunci gaib pada ayat 59 surat Al-An'am ada 5. Tidak ada yang mengetahui yang 5 ini kecuali Allah. Lalu Nabi kita membacakan ayat terakhir surat Luqman. Pada ayat terakhir surat Luqman Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Wa yunazzilul ghais, hanya Allah yang tahu kapankah hujan akan turun. Nomor 3, wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah yang tahu apa yang terdapat dalam rahim seorang perempuan. Nomor 4, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, tidak ada yang tahu apa yang akan ia lakukan esok. Nomor 5, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada yang tahu di bumi mana akan mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha tahu, khabir, Maha mengetahui sedetil-detilnya. Baik. Kunci gaib yang pertama, hanya Allah yang mengetahui kiamat. Jibril alaihi salam ketika menjumpai Nabi kita, beliau bertanya, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkan aku tentang kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jibril, yang kamu tanya ini tidak lebih tahu daripada yang nanya. Artinya kamu yang nanya, aku yang ditanya, kita sama-sama tidak tahu. Maka siapa yang mengatakan kiamat terjadi tanggal sekian, hari sekian, orang ini hukumnya kafir. Kafir karena mengingkari ayat. Ayat dalam beberapa ayat, bukan satu ayat saja, dalam beberapa ayat ditegaskan tidak ada yang tahu kiamat itu terjadinya kapan. Harinya hari Jumat betul, tapi tahunnya, tanggalnya, bulannya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang Allah rahasiakan tidak usah dikejar-kejar. Berarti memang kita tidak berkewajiban mencari tahu yang tidak diberitahu. Nah, dalam agama kita salah satu gerbang kesesatan itu namanya ta'ammuk. Apa itu ta'ammuk? Mencari tahu yang tidak diberitahu. Allah tidak beritahu kapan kiamat, lalu kemudian dicari tahu. Mencari tahu yang tidak diberitahu itu namanya ta'ammuk, dan itu salah satu gerbang kesesatan. Ibnu Mas'ud mengatakan, iyyakum wat ta'ammuk, hindari kalian ta'ammuk dalam beragama, artinya mencari tahu yang tidak diberitahu. Wa iyyakum wat tabaddu', kata Imam ya Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Mas'ud berkata, iyyakum wat ta'ammuk, hindari ta'ammuk, wa iyyakum wat tabaddu', hindari kalian bid'ah, wa alaikum bil atiq, dan berpeganglah terhadap Islam yang asli di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghaib yang kedua, wa yunazzilul ghais, hanya Allah yang tahu kapan hujan akan turun. Bahasa Arabnya hujan itu yang Anda tahu apa? Matar. Di sini Allah sebutkan ghais. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Apa perbedaan hujan matar dengan hujan ghais? Bahasa Arab itu bahasa yang sangat detail. Dengarkan, air hujan yang menumbuhkan tanam-tanaman ini dinamakan dengan ghais. Karena tidak selamanya air hujan itu menumbuhkan tanaman. Kadang-kadang air hujan turun, hasilnya justru menghancurkan tanaman. Banjir bandang. Banjir bandang. Sawah 1 hektar hanyut oleh air. Nah, ini namanya matar. Nah, adapun air hujan yang turun, subhanallahil azim, hujan-hujan ini, tetesan-tetesan hujan ini semuanya dapat perintah dari Allah.
di mana harus menetes, ke tanaman apa dia harus menetes, semuanya dapat perintah dari Allah. Maka air hujan yang turun untuk menumbuhkan tanaman ini dinamakan dengan ghaits. Di sini Allah berfirman wa yunazzilul ghais, dan hanya Allah yang tahu kapankah ghais itu akan turun. Gak ada yang tahu itu. Perkiraan betul, besok hujan, besok berawan, itu perakiraan. Benarnya sekian, tidak benarnya sekian. Nilai benarnya pun kita nggak tahu. Wa ya'lamu ma fil arham, dan hanya Allah tahu apa yang ada dalam perut wanita. Nah, sebagian orang mengatakan, oh ayat ini udah nggak bagus, ayat ini udah nggak update. Sekarang ini sudah ada ronsen bahkan sampai 3D, di mana kita mengetahui jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sehingga 5 kunci gaib itu berkurang menjadi 4. Nomor 3 sudah tidak gaib lagi. Nah, ini keliru. Emangnya isi perempuan itu hubungannya hanya laki-laki dan perempuan? Baik. Coba lihat ayat 8 dalam surat Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Ini 3. Yang 3 ini tidak terdeteksi oleh ronsen. Hanya Allah yang mengetahui rahim perempuan ini. Hanya Allah yang mengetahuinya. Artinya persisnya menit dan hari kapan kehamilan ini terjadi. Kehamilan terjadi hari Rabu jam sekian. Terdeteksikah oleh ronsen? Tidak. Maka Allah mengatakan hanya Allah yang mengetahui rahim perempuan itu. Pertama, kehamilan itu terjadi detik, menit, jam, hari apa. Itu hanya Allah yang tahu. Ronsen nggak bisa cek. Nomor 2, wa ma taghidul arham, hanya Allah yang tahu apa yang kurang dalam rahim ini. Maksudnya apa? Apakah ini rahim akan lahir sempurna atau justru rahim ini akan keguguran? Ronsen nggak tahu itu. Dia 4 bulan ronsen tahu laki-laki perempuan. Apa ronsen ini tahu bahwa ini akan keguguran di bulan yang ke-6? Enggak. Maka Allah berfirman, hanya Allah mengetahui apa yang berkurang dalam rahim. Maksud berkurang apa? Apakah ini akan keguguran atau tidak? Wa ma tazdad, apakah kehamilan ini genap 9 bulan atau 10 bulan atau berapa persisnya? Itu pun tidak diketahui oleh ronsen. Ronsen bilang ini akan lahir tanggal sekian, lebih 9 bulan. Nggak ada yang tahu. Maka 3 hal ini nggak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Kapan kehamilan ini terjadi? Apakah kehamilan ini akan sempurna lahir ataukah ini akan keguguran? Kalau sempurna lahir, apakah lahir genap bulan atau lebih bulan? Ini pun tidak ada yang tahu. 3. Yang keempat, tambahkan dengan hadis Ibnu Mas'ud, begitu bayi ada dalam perut ibunya, Allah catat 4 hal. Rezekinya, ajalnya, amalnya, akan sengsara atau akan bahagia. Ini katakan 4. 4 ini ditulis terhadap bayi waktu dia berada dalam rahim ibunya. Ini pun tidak terdeteksi oleh ronsen. Jadi ronsen itu hanya tahu 0, sekian persen dalam rahim itu. Dia tahu sekian persen. Tapi yang dia nggak tahu jauh lebih banyak. Dan apa yang dapat dideteksi oleh ronsen itu pun tidak 100% benar. Ronsen mengatakan, oh ini digugurkan saja, tidak ada kepalanya. Digugurkan saja, lahir tanpa kepala. Akhirnya oleh ibu ini konsultasi ke rumah sakit Pertamina, konsultasi kepada 3 rumah sakit terkemuka Jakarta. Semua mengatakan ini bayi tanpa kepala, digugurkan saja. Akhirnya konsultasi dengan ahli agama, sudah kamu tawakal aja. Kamu tawakal aja. Akhirnya ibu ini melahirkan anaknya, Masya Allah, bagus betul. Kepalanya lebih bagus daripada kepala dokter. Yang cerita ke saya orangnya,
Jadi saya tidak mengada-ada. Anak saya 3 jam lagi akan dioperasi. Dokter bilang, oh selamat Pak, ini perempuan. Perempuan kah dok? Iya perempuan. Nih Bapak bisa lihat. Kita menggunakan ronsen yang bagus ini. Begitu lahir 3-3-nya anak saya semuanya laki-laki. Baik, jadi kunci gaib yang ketiga yaitu rahim perempuan. Ternyata ini tetaplah gaib walau adanya ronsen. Pertama, apa yang terdeteksi oleh ronsen itu sangat sedikit. Nomor 2, sedikit yang terdeteksi oleh ronsen itu pun ternyata tidak 100% benar. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kunci gaib yang keempat, tidak ada yang tahu besok mau ngapain. Besok ada rencana benar, tapi rencana ini pasti atau tidak? Subhanallah, haula wala quwata illa billah. Saya mau makan pagi, saya ambilkan nasi, saya ambilkan lauk, tinggal nyuap, handphone bunyi. Oh, kawan kita fulan dalam keadaan musibah, tolong ke sini. Oh, udah gak sempat makan, kita pergi. Ini tolong dihabiskan, bagi-bagi kalian. Itu nasi yang udah di depan mata aja, ternyata bukan rezekinya kita. Begitu ada telepon, ada kemalangan begini, udah kita gak buang-buang waktu. Kita langsung pergi. Jadi sedekat itu kita nggak tahu bahwa ternyata nggak jadi makan. Padahal waktu ngambil kita yakinnya mau makan. Ambil lauk tadinya kita yakin ini mau makan. 100% makan orang udah di depan kita. Hanya 2 menit lagi menuju makan, ternyata makan itu nggak diizinkan oleh Allah. Maka Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Tidak seorang pun tahu apa yang akan dia lakukan esok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ini apa namanya? Penenang hati juga. Tidak ada orang yang tahu di bumi mana dia akan wafat. Allah sudah tentukan, misalnya Anda akan wafat sewaktu sujud di masjid. Misalnya Anda akan wafat sewaktu Anda sedang sujud sholat duha atau sholat tahajud di rumah. Atau misalnya Allah tiba-tiba memberi kemudahan rezeki Anda pergi umrah, karena dalam catatan Allah Anda akan wafat misalnya di Mekah. Semua Allah tahu. Allah udah putuskan dan Allah tahu. Di bumi mana kita akan meninggal kita nggak tahu. Jadi perhatikan jamaah sekalian. Betapa perlunya kita tahu di bumi mana meninggal. Ternyata kita nggak tahu. Padahal kita pengen tahu banget itu. Betapa kita sangat ingin tahu besok itu jadinya 100% apa yang saya lakukan. Ternyata Anda nggak tahu itu. Padahal Anda pengen tahu 100% besok apa aja kejadian. Karena Anda pengen tahu itu. Semua kejadian yang terhubung dengan Anda ingin tahu itu. Tapi ternyata tidak dikasih tahu oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ulama-ulama kita mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan banyak hal terhadap manusia. Pertama, di bumi mana mereka akan wafat dirahasiakan oleh Allah. Padahal mereka pengen tahu di mana mereka wafat. Allah rahasiakan kejadian esok yang akan terjadi. Padahal mereka perlu sekali tahu apa kejadian esok. Tentang rahim perempuan pun dirahasiakan oleh Allah. Kapan turun hujan pun dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kapan kiamat semuanya dirahasiakan oleh Allah. Pertanyaan, kenapa Allah rahasiakan ini semua? Ya, kita ajan dulu. Insyaallah ta'ala lanjut. Ya, kita lanjut. Insyaallah ayat 59 tadi. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah mengetahui apapun yang berada di daratan dan apapun yang berada di lautan. Semua yang menghuni daratan, berapa manusia, berapa binatang buas, berapa binatang yang nggak buas, berapa burung, berapa, semua yang menghuni daratan, semuanya Allah tahu.
Wal bahar, dan Allah pun maha tahu semua yang menghuni lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ya, dan tidak sehelai selembar daun pun jatuh melainkan Allah tahu. Ini detik ini berapa daun pohon yang jatuh di hutan sana? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Semalam berapa jumlah daun pohon yang jatuh di seluruh hutan dunia? Semuanya Allah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak ada yang mengetahui buah-buahan yang jatuh di kegelapan bumi. Jadi buah-buahan jatuh, lalu kemungkinan masuk ke dalam perut bumi. Berapa buah-buahan yang jatuh dalam satu malam, dalam satu hari, dalam satu jam? Semuanya Allah tahu. Wala ratabin wala yabis, dan tidak pula sesuatu yang basah atau kering. Semuanya Allah tahu. Basah kering, ini sebagian ulama mengatakan berapa buah-buahan yang sudah matang dan berapa buah-buahan yang belum matang. Allah tahu. Ibnu Abbas mengatakan basah kering yang dimaksud adalah lautan dan daratan. Berapa luas daratan, berapa luas lautan? Tidak ada yang mengetahui itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, sebagian ulama mengatakan wala ratabin wala yabis, kering dan basah maksudnya adalah berapa tanaman yang tumbuh dan berapa yang nggak mau tumbuh. Kita nanam lalu tumbuh, atau kita nanam dan nggak mau tumbuh. Yang tumbuh artinya basah dan yang nggak mau tumbuh artinya kering. Berapa yang basah dan tumbuh dan berapa kering dan gak mau tumbuh? Itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Sebagian ulama mengatakan basah kering yang dimaksudkan adalah hidup dan mati. Karena orang-orang yang hidup adalah basah, dan orang-orang yang telah mati akan mengering. Berapa jumlah orang-orang yang basah artinya yang masih hidup, dan berapa yang sudah mati dan akan mengering? Hanya Allah yang tahu. Semua penafsiran ini berbeda, tapi semuanya tidak bertolak belakang. Hanya Allah mengetahui yang kering dan yang basah, artinya buah yang matang dan belum matang. Allah mengetahui yang kering dan basah, artinya berapa luas daratan, berapa luas lautan. Allah mengetahui yang kering dan yang basah, mana tanaman yang biji ataupun benih yang tumbuh, dan mana yang tidak tumbuh. Allah mengetahui yang kering dan basah, artinya mana yang mati, mana yang hidup. Yang hidup itu adalah basah, dan yang mati itu akan mengering. Semuanya Allah tahu. Wala yabisin illa fi kitabim mubin, melainkan semuanya berada di dalam kitab yang nyata alias Lauhul Mahfuz. Semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Iya, ayat berikutnya, wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bihilmih. Tidak seorang pun wanita yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuan Allah. Perempuan akan hamil atau dia akan melahirkan, semuanya dengan pengetahuan Allah. Allah tahu nggak saat ini berapa wanita yang sedang meradang karena akan Allah tahu. Allah tahu nggak saat ini berapa jumlah wanita yang sedang hamil? Allah tahu. Nah, kenapa ilmunya Allah dalam beberapa ayat dihubungkan dengan rahim? Karena di dalam rahim itu sedang ada satu kehidupan yang dinanti oleh banyak orang. Saat yang sama manusia ini punya banyak kekuasaan untuk kehidupan di dalam rahim itu. Maka Allah mengatakan bahwa Allah Maha Tahu yang berada di dalam rahim seorang perempuan, yang artinya Allah tidak akan mengabaikan apa yang berada dalam rahim tersebut. Ayat terakhir jemaah sekalian, ini dari surat At-Talaq ayat 12. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian semua tahu bahwa Allah Maha Tahu, Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Allah Maha
meliputi segala sesuatu dalam ilmunya. Pertama, dalam bahasa Arab ada kata syai'un. Artinya adalah sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Dalam bahasa Indonesia, sesuatu itu apa definisinya? Nah, dalam bahasa Arab, yang dimaksud dengan sesuatu adalah segala hal yang tidak mustahil itu dinamakan sesuatu. Semua yang tidak mustahil dinamakan sesuatu. Nah, perhatikan ayat 12 surat At-Talaq. Kuasanya Allah atas segala sesuatu. Nomor 2, ilmunya Allah atas segala sesuatu. Maka jangan pula, saya di salah satu masjid ditanya, Ustaz, Allah tuh kuasa nggak menciptakan Tuhan seperti dirinya? Adanya Tuhan seperti Allah, ini mustahil tidak? Kalau mustahil berarti itu bukan ala kulli syai'. Itu bukan sesuatu. Dan kekuasaan Allah itu hubungannya hanya dengan yang sifatnya sesuatu. Hanya sesuatu yang sifatnya mungkin. Nah, artinya kalau mustahil itu bukan sesuatu. Maka kekuasaan Allah itu tidak berhubungan dengan yang. Nah, jangan katakan Allah tidak mampu. Allah tidak mampu atas yang mustahil, tidak. Bukan tidak mampu, cuman kekuasaan Allah itu tidak berhubungan dengan yang mustahil, nggak berhubungan aja. Nah, semoga Allah mengampuni Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika beliau menafsirkan ala kulli syai'in qadir, ayat terakhir dalam surat Al-Maidah, Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Kata beliau, khassal aqlu zatahu falaisa 'alaiha biqadir. Secara logika zatnya Allah itu di luar sesuatu, sehingga Allah tidak punya kuasa atas zatnya. Paham maksudnya? Beliau mengatakan berdasarkan akal, bahwa zat Allah itu tidak masuk dalam sesuatu. Sehingga kekuasaan Allah itu hanya berlaku atas sesuatu dan tidak berlaku atas yang bukan sesuatu. Salah satunya adalah zat Allah. Jadi Allah tidak punya kuasa atas zatnya. Nah, jamaah sekalian, karena beliau tidak punya dalil, beliau hanya mengatakan khassal aqlu, secara logika zat Allah di luar kuasanya Allah. Jadi beliau nggak menggunakan dalil, menggunakan logika. Di sini kita menggugat. Nomor 2, ini komentar beliau dan tidak ada pendahulu-pendahulu yang mengomentari seperti itu. Adakah seorang sahabat yang berkata bahwa Allah tidak berkuasa atas zatnya? Oh, tidak ada. Tabi'in juga tidak ada yang berpendapat demikian. Ya, saya coba cari-cari tadi. Nah, yang saya lihat dalam kitab tafsir Imam As-Suyuti yang mengatakan demikian. Bahwa kata beliau secara logika kuasanya Allah itu tidak terhadap zatnya. Terhadap zat Allah nggak punya kuasa, terhadap zatnya sendiri. Dan ini lagi pula secara logika nggak masuk akal juga. Sebab kalau Allah berkuasa terhadap selain dirinya, tentu Allah berkuasa juga atas dirinya kan? Masa Allah bergerak, Allah berkehendak itu di luar kuasanya Allah? Lalu siapa yang menguasai Allah? Nah, jadi jamaah sekalian, ini ketergelinciran Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau termasuk ulama yang banyak sekali keliru dalam berbicara dan menulis. Dan itu ucapan beliau sendiri. Imam As-Suyuti rahimahullah mungkin ulama paling cepat menulis. Beliau pertama kali menulis ilmu di usia 9 tahun. Di usia 9 tahun beliau telah menulis tafsir surat Al-Fatihah.
Nah, dan beliau mengatakan, aku menulis buku sekian judul, 600 judul diantaranya aku cuci. Aku cuci maksudnya apa? Di dalam banyak yang keliru. Di dalamnya banyak yang keliru. Nah, konon salah satu buku yang beliau cuci adalah buku di mana dia mendukung perayaan Maulid. Ya, itu disebutkan dalam buku, saya lupa nama bukunya. Ya, saya menulis buku sekian jumlah, 600 diantaranya saya cuci. Nah, konon salah satunya, ini ditulis oleh Syekh Al-Ansari, konon salah satu buku yang beliau cuci adalah buku dukungan terhadap Maulid tersebut. Nah, jadi ini ketergelinciran beliau seorang ulama. Beliau termasuk ulama yang banyak sekali tergelincir. Hanya saja kita harus tahu ketergelinciran ulama itu bukan karena hawa nafsu. Ya, ketergelinciran mereka murni karena mungkin keterburu-buruan, mungkin karena ilmu yang belum sempurna, tapi tidak ada ketergelinciran ulama disebabkan karena hawa nafsu. Oleh sebab itulah ketergelinciran mereka membuahkan satu pahala. Karena mereka berusaha mengikuti dalil, ternyata tergelincir. Ketika tidak ada dalil, mereka berusaha berijtihad, tergelincir juga. Tapi mereka tidak pernah mengikuti hawa nafsu lalu tergelincir. Baik, jadi kesimpulan, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Apa yang dimaksud dengan sesuatu? Segala yang tidak mustahil dinamakan sesuatu. Dan Allah mampu atas segala yang bernama sesuatu. Anda punya keinginan kan? Keinginan Anda itu sesuatu enggak? Sepanjang keinginan Anda sesuatu berarti itu dalam kemampuan Allah. Kecuali kalau apa keinginan kamu? Saya sih pengen jadi nabi yang ke-26. Oh, itu sudah bukan sesuatu lagi. Atau misalnya seorang bencong bilang, saya pengen betul jadi perempuan. Oh, itu bukan sesuatu lagi. Ya, jadi semua keinginan Anda yang masuk kategori sesuatu berarti itu dalam kemampuan Allah. Jadi minta, ya Allah kasih aku uang 2 triliun. Itu sesuatu enggak? Ada dalam kemampuan Allah enggak? Ada, cuman Anda mintanya kan serakah itu. Buat apa buat Anda uang sebanyak itu? Minta saja, ya Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupi aku dengan yang halal. Minta saja cukupnya, Anda usah minta angkanya. Ketahuan sekali di depan Allah kalau kita serakah. Ya kan? Lalu bagian akhir dari ayat 12 tadi, ini yang ingin dijelaskan oleh Imam Ibn Taimiyah, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan Allah telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Meliputi. Salah satu nama Allah adalah Al-Muhit. Al-Muhit artinya maha meliputi. Artinya maha menjangkau segala-galanya. Dinamakan meliputi karena tidak ada yang membatasi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang membatasi ilmunya Allah, maka ilmu itu menjangkau segala-galanya. Itu dinamakan meliputi. Tidak ada yang membatasi kuasanya Allah, sehingga kuasanya Allah itu menjangkau segala-galanya. Nah, di sini ditegaskan bahwa ilmunya Allah itu muhit, menjangkau, meliputi. Artinya segala sesuatunya Allah tahu. Segala sesuatunya Allah tahu. Nah, kalau segala sesuatunya Allah tahu, ini bantahan terhadap orang-orang falsafah dan orang-orang qadariyah. Orang qadariyah mengatakan Allah tidak tahu sebelum terjadi. Allah mengatakan ilmu Allah meliputi segalanya. Orang-orang falsafah mengatakan Allah tidak tahu secara rinci. Allah tahu global secara rinci, tidak. Lalu di sini ayat 12 Allah berfirman, "Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma." Ilmu Allah meliputi segala-galanya. Nah, baik, jadi ayat 12 dalam surat At-Talaq ini satu penegasan dari Allah Azza wa Jalla bahwa ilmunya menjangkau segala-galanya. Baik, insyaallah ta'ala untuk pekan besok adalah ayat atau poin yang ke-25, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin, bahwa Allah Maha memberi rezeki
dan maha mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Ya, barangkali ada pertanyaan? Ada waktu 2 menit. Yang Anda ingin bertanya, dipersilakan. Baik, tidak ada, kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.